Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Kartika Dwi Chandasari dalam Hukum Bisnis di pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan hukum bisnis. Sebenarnya untuk pembelajaran di akuntansi maupun manajemen, kata hukum bisnis ini sudah tidak asing lagi, karena kita sudah pernah mendapatkan pengantar bisnis yang kemudian memperkenalkan apa sajakah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap bisnis. Salah satunya adalah hukum bisnis ini sendiri. Maka dari itu, untuk selanjutnya kita akan memahami apakah hukum bisnis tersebut. Pertama, kita akan mempelajari apakah definisi dari hukum itu sendiri. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini, kita akan mempelajari definisi hukum. Definisi hukum memiliki beberapa sudut pandang. Yang pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau metodis atas dasar kekuatan pemikiran. Kemudian yang kedua, hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat, kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu dan tempat tertentu. Dalam pembelajaran hukum bisnis ini, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam mengantar ilmu hukum, kita wajib mengetahui unsur-unsur hukum, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, pembidangan ilmu hukum, subjek hukum, dan objek hukum. Karena apa? Karena setiap hukum itu tidak akan terlepas dari kesemua ini. Seperti contohnya dalam hukum bisnis, kita akan memperjualbelikan sebuah benda atau produk. Maka kita harus mengetahui bahwa hukum apa yang terikat kepada benda kita tersebut. Pada slide kali ini kita akan mempelajari unsur hukum. Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan sehari-hari. Itulah hukum. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berkewajiban untuk menjaga suatu anggota masyarakat tertentu. Peraturan dibuat untuk mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Jika terdapat pelanggaran atas peraturan tersebut, maka akan terdapat sanksi yang tegas. Selanjutnya, kita akan mempelajari sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai dasar yang sah yang memberikan kekuatan untuk membuat aturan, melakukan perbuatan, serta hak dan kewenangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Menurut para ahli hukum, terdapat dua jenis sumber hukum. Sumber hukum yang pertama adalah sumber hukum material, yang isinya mengikat masyarakat untuk mengetahuinya karena sesuai dan bersumber dari kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipedomani karena cara pembentukannya diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, apa sajakah sumber-sumber hukum formal itu? Yang pertama adalah undang-undang, yang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian custom, atau menurut Tansil tahun 1977, kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang kali dalam hal yang sama. Nah, ketika ini diterima, maka itu akan menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Hal ini yang akan menjadi pembelajaran kita di ilmu budaya dasar. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim berikutnya. Kemudian yang keempat adalah traktat. Traktat merupakan perjanjian di antara dua negara atau lebih mengenai suatu hal yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat adalah pendapat ahli hukum atau doktrin.
Setelah mempelajari sumber hukum, maka kita akan mempelajari yang namanya kaidah hukum. Kaidah hukum dapat lahir dari dua faktor penyebab. Yang pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Terdapat beberapa asas atau prinsip pokok yang berlaku dalam seluruh bidang hukum. Beberapa asas tersebut disebut dengan doktrin. Berikut ini merupakan beberapa asas atau doktrin hukum yang biasa digunakan. Yang pertama, asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini berarti hukum atau perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundangan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah asas lex superiori derogat legi inferiori. Hukum atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian yang ketiga adalah asas lex posteriori derogat legi priori. Peraturan yang tingkatannya sederajat dengan peraturan baru mengalahkan peraturan lama apabila mengatur hal yang sama. Dalam pembelajaran ilmu hukum, menurut Kansil, hukum dapat dibedakan menjadi 5, yaitu menurut bentuknya, menurut sumbernya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, dan isinya. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang menurut bentuk. Menurut bentuknya, hukum tertulis atau statute law written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau unstatutory law, unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat namun tidak tertulis dan diberlakukan ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ini kita juga biasa sebut dengan hukum kebiasaan. Kemudian untuk selanjutnya menurut sumbernya. Yang pertama, sumbernya adalah undang-undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, jurisprudensi. Dan yang keempat, traktat. Yang kelima, doktrin. Dalam slide yang kedua, terkait dengan pembidangan ilmu hukum, menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Kemudian yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Sedangkan menurut waktu dan tempatnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara atau daerah tertentu. Kemudian ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut isinya, yang pertama adalah hukum privat atau hukum sipil yang mengatur hubungan antara orang lain dengan orang yang lainnya lagi, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian yang kedua, hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antar negara dengan perseorangan atau dalam kurung warga negara. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum internasional. Secara singkat kita akan menjelaskan dengan subjek hukum. Subjek hukum di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manusia. Munculnya secara otomatis, berlangsung ketika kita baru pertama kali lahir, berbentuk hak dan kewajiban. Kemudian ada beberapa pengecualian atau golongan yang dianggap kurang cakap dalam melakukan perbuatan hukum secara mandiri karena masih belum menginjak umur yang dewasa. Kemudian yang kedua adalah badan hukum. Memiliki syarat khusus badan hukum. Terdapat 2 jenis hukum seperti hukum publik maupun hukum privat. Nah, sampai di sini silakan teman-teman searching, kemudian post di dalam forum bahwa apa sajakah syarat khusus yang berdiri sebagai badan hukum. Seperti itu. Terima kasih, saya tunggu di forum.
Ya, kita kali ini akan masuk pada pembahasan tentang objek hukum. Apakah objek hukum itu? Ya, di sini adalah objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Itu menurut Kansil tahun 1977. Nah, wujud dari objek sendiri ini adalah benda. Kemudian, apa sih benda itu sebenarnya? Ya, benda adalah segala barang atau hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Setelah kita mempelajari ilmu hukum, maka kita akan masuk ke dalam hukum bisnis. Apa sih sebenarnya hukum bisnis itu? Ya, teman-teman boleh langsung memberikan komentar teman-teman di dalam forum. Dan ingat ya, forum itu adalah untuk menentukan nilai keaktifan teman-teman. Silakan. Ya, masuk ke slide ini, saya yakin teman-teman sudah mulai memasukkan komentar ya ke dalam forum pembelajaran kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum bisnis atau bahkan teman-teman bisa membaca sendiri di dalam slide kita kali ini. Nah, yang jelas, hukum yang mengatur tentang pola hubungan bisnis dengan ruang lingkup dan resikonya itu adalah hukum bisnis. Kemudian apa sih lingkupnya? Nah, ini dia lingkup dari hukum bisnis. Yang pertama kita akan mempelajari kontrak bisnis. Siapa sih yang nggak memerlukan pembelajaran tentang kontrak bisnis ketika kita sudah menjadi lulusan manajemen dan lulusan akuntansi, kita sangat membutuhkan ilmu ini. Kemudian kedua adalah hukum tentang jual beli. Yang ketiga bentuk-bentuk perusahaan. Keempat, perusahaan go public dan pasar modal. Kelima, penanaman modal asing. Keenam, kepilitan dan likuidasi. Ketujuh, merger dan akuisisi. Kedelapan, perkreditan dan pembiayaan. Nah, dari 9 sampai 20 kita juga akan mempelajarinya ya di dalam hukum bisnis. Nah, termasuk salah satunya adalah hak atas kekayaan intelektual, kemudian perlindungan konsumen, serta kegiatan perusahaan anti monopoli. Nah, di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari juga penyelesaian sengketa bisnis, asuransi, bisnis internasional, dan hukum pengangkutan. Karena di setiap momen ini selalu membutuhkan hukum di dalamnya. Nah, untuk perpajakan sendiri kita akan menguliknya lebih dalam ya bersama dengan Bu Esti dan Pak Indra yang akan teman-teman nantikan nih materinya di Skalsa Manajemen. Oke, silahkan ditunggu. Seringkali kita terjebak ya pada pembahasan hukum bisnis. Apa sih bedanya dengan hukum dagang? Atau apa sih bedanya dengan hukum perniagaan? Atau dengan hukum ekonomi? Ya, seringkali kita terjebak di dalam sana. Tetapi banyak juga orang yang akan mengatakan hukum bisnis ini sama dengan ketiga persamaan hukum tersebut. Karena saling mencakup keduanya. Ya, kita ada di akhir slide ya. Karena apa? Karena hukum bisnis akan terjelaskan ketika kita akan mempelajari setiap aspek atau setiap lingkup yang tadi kita sudah sebutkan menjadi lebih dalam atau spesifik. Maka kali ini di slide terakhir saya akan membuka kotak assignment di pertemuan ini untuk mengetahui apakah pendapat teman-teman tentang keadaan hukum bisnis Indonesia. Nah, dasar dari hukum Indonesia terkait dengan hukum bisnis adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat ketiga. Dan kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, saya tunggu tugasnya untuk komentar teman-teman terkait dengan keadaan hukum bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Selamat mengerjakan teman-teman.